Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2003 01 50 10 55 kelas PJKRD. Saya akan melakukan presentasi tentang beberapa teori psikologi belajar. Ada beberapa teori psikologi belajar. Yang pertama, beberapa teori behavioristik. Kedua, kognisionisme dari Dordick. Ketiga, hukum kesiapan. Keempat, hukum latihan. Kelima, hukum efek. Keenam, konsep transfer of training. Ketujuh, classical conditioning oleh Pavlov. Kedelapan, operant conditioning oleh Skinner. Kesembilan, beberapa teori kognitif. 10, teori Gestalt. 11, teori medan dari Lewin. Terakhir, rangkuman. Beberapa teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik berkembang antara tahun 1849 sampai dengan 1936 atau pada pertengahan abad ke-20 di Amerika Serikat dan mendominasi dunia psikologi belajar. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya ialah Ivan Petrovich Pavlov, E.I. Dordick, E.R. Goodhart, bidang dari B.F. Skinner, dan R.M. Gardner. Dewasa ini, walaupun pengaruhnya dalam bidang teori agak mundur karena terdesak oleh aliran lain, namun pengaruhnya dalam praktek pengajaran masih sangat terasa. Beberapa teori belajar yang akan dikemukakan di sini meliputi koneksionisme dari Dordick, classical conditioning dari Pavlov, dan operant conditioning dari Skinner. Koneksionisme dari Dordick. Menurut teori ini, belajar pada hewan dan pada manusia dapat pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Dasar terjadi belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi bond connection antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. Proses belajar itu yang oleh Dordick dinyatakan sebagai learning by selection on and connection, atau yang secara populer disebut trial and error learning, dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Dordick mengemukakan 3 kelompok hukum yang memberikan keterangan tentang proses belajar. Yang pertama, 3 buah hukum primer. Kedua, 5 buah hukum subsidiar, dan ketiga, beberapa buah hukum tambahan. Dalam penulisan ini hanya akan dikemukakan 3 hukum primer saja, karena hukum-hukum tersebut dipandang memiliki relevansi yang tinggi dengan proses belajar secara umum maupun proses belajar motorik. Hukum kesiapan. Hurlock 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul daripada orang yang belum siap untuk belajar. Kesiapan dalam keterampilan tidak hanya melibatkan kesiapan psikologis, tetapi kesiapan fisik juga besar pengertiannya terhadap pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, Occident
1984 mengemukakan bahwa belajar akan berlangsung sangat efektif jika siswa telah siap untuk memberikan respon. Hukum kesiapan akan berlaku jika 3 buah kondisi seperti di bawah ini dipenuhi, yaitu yang pertama, seseorang cenderung akan melakukan suatu tindakan jika tindakan tersebut dapat menimbulkan kepuasan dan mengakibatkan tidak dilakukannya tindakan-tindakan lain. Tindakan ini akan dilakukan sepenuh hati. Kedua, seseorang yang memiliki kecenderungan untuk bertindak tetapi tidak jadi melakukan suatu tindakan akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan itu. Ketiga, seseorang cenderung untuk tidak melakukan suatu tindakan, tetapi karena ia dipaksa untuk melakukan suatu tindakan akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan-tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan. Hukum latihan. Hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang respons tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antara stimulus dan respon. Sebagian dijelaskan oleh Fitz dan Posner dalam Bugelski 1964. Dengan latihan berulang-ulang dalam waktu yang lama akan terjadi otomatisasi, sekalipun pada mulanya siswa hanya mencoba-coba. Perlakuan ini merupakan suatu proses yang mengutamakan aktivitas fisik. Hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan, dan koneksi tersebut akan menjadi lemah karena kurang atau latihan dihentikan. Hukum ini merupakan justifikasi tentang perlunya siswa atau atlet mengulang-ulangi bahan pelajaran atau bahan latihan. Makin sering dilakukan, maka makin dikuasai bahan pelajaran atau bahan latihan itu. Prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip utama belajar adalah ulangan. Makin sering suatu pelajaran atau latihan dilakukan, maka makin dikuasailah pelajaran atau bahan latihan tersebut. Dalam prakteknya, tentu saja terdapat variasi. Bukan sembarang pengulangan yang akan membawa perbaikan prestasi. Kebenaran ulangan, pengaturan waktu, distribusi, frekuensi ulangan yang benar yang dilakukan akan ikut menentukan hasil belajar. Hukum efek. Hilgard dan Bauer 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus respons SR akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan sebaliknya. Penerapan teori Thorndike dalam proses belajar motorik menurut Lutan 1988 dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus siap secara psikologis maupun fisik. Kedua, latihan dilakukan berulang-ulang dalam kondisi belajar yang baik. Ketiga, tugas guru organisasikan elemen-elemen keterampilan yang akan dipelajari mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Keempat, dengan belajar
elemen per elemen akan memperhalus nilai transfer. Dan yang kelima terakhir, untuk memperkuat koneksi stimulus, respon dapat menggunakan hadiah. Hukum ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan seperti hadiah atau pujian cenderung untuk diulangi dan ditingkatkan. Sedangkan suatu perbuatan yang diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan seperti hukuman, celaan dan sebagainya cenderung untuk dihentikan dan lain kali tidak diulangi. Hukum ini merupakan justifikasi penggunaan penghargaan, pujian, celaan, dan hukuman sebagai alat pendidikan. Konsep transfer of training. Masih ada satu hal penting yang perlu dikemukakan di sini dari konsep Tom Dix, yaitu transfer of training. Konsep ini mengandung makna bahwa apa yang perlu dipelajari atau dilatih di suatu sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dapat pula digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di luar sekolah. Teori transfer of training ini dikenal pula dengan nama Theory of Identical Elements, yang menyatakan bahwa transfer belajar akan terjadi apabila antara hal yang lama yang telah dipelajari dengan hal-hal baru yang akan dipelajari terdapat unsur-unsur yang identik. Dengan demikian, untuk memperoleh transfer belajar secara optimal, maka bahan kesamaan yang mungkin akan berguna dalam kehidupan di masyarakat. Classical conditioning dari Pavlov. Eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai berfungsinya kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku tersebut disebut proses pensyaratan. Air liur anjing yang semula hanya keluar kalau ada perangsang yang berwujud makanan. Akhirnya dengan proses pensyaratan tertentu air liur anjing dapat keluar karena perangsang lain yang bukan makanan. Efek perangsang bersyarat tersebut kemudian juga dapat dihilangkan jika tidak diikuti dengan perangan tak bersyarat. Inti dari teori ini adalah tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. Operan conditioning dari Skinner. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Teori ini dapat dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan kotak dan dipasang pengungkit, sehingga apabila pengungkit tersebut ditekan, maka akan mengeluarkan makanan. Responded response, yaitu respons yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu, seperti makanan yang menimbulkan air liur. Perangsang-perangsang yang demikian itu yang disebut
eliciting stimuli menimbulkan respon-respon yang secara relatif lebih tetap. Pada umumnya, perangsang-perangsang yang demikian itu mendahului respons yang ditimbulkan. Operant response, yaitu respons yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu tersebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena perangsang-perangsang tersebut memperkuat respons yang telah dilakukan oleh organisme dari perangsang yang demikian itu mengikuti suatu tingkah laku tertentu yang dilakukan. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut. Jika seseorang anak belajar lalu mendapatkan hadiah, maka dia akan menjadi lebih giat lagi belajar. Respons menjadi lebih intensif, kuat. Teori kognitif. Teori kognitif ini muncul karena para ahli teori ini tidak dapat menerima ikatan stimulus S, respons R sebagai unit perilaku yang sangat memuaskan. Mereka menyangkal bahwa conditioning atau asosiasi mekanisme stimulus dan respons dapat dipakai untuk memahami perilaku manusia. Para ahli teori kognitif ini diantaranya adalah Kafka, Corel, Combs, Tolman, Rogers, dan Lewin. Teori Gestalt. Teori ini dikembangkan oleh Kafka pada tahun 1935, Kohler pada tahun 1925, 1947, 1969, dan Wertheimer pada tahun 1945. Dalam percobaannya, Kohler menggunakan simpans dalam kandang dengan menampakkan dua buah tongkat yang dapat digunakan untuk menyolok atau menusuk pisang yang berada di luar kandang. Penelitian yang dilakukan aliran ini pada mulanya diarahkan pada pengamatan bentuk Gestalt, dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum pregens, kedua hukum kesamaan, ketiga hukum kedekatan, dan keempat hukum ketutupan. Teori medan dari Lewin. Teori medan mula-mula dikemukakan oleh Kurt Lewin pada tahun 1935, 1936, dan 1942 berdasarkan teori Gestalt. Prinsip-prinsip Gestalt yang telah dikemukakan di atas diakui berlakunya oleh Lewin. Di samping itu, ia menambahkan unsur-unsur baru mengenai belajar sebagai berikut. Pertama, belajar adalah mengubah struktur kognitif. Kedua, peranan hadiah dan hukuman. Ketiga, masalah sukses dan gagal. Dan terakhir, keempat, taraf aspirasi. Dapat kita rangkum dari materi tadi, yaitu menurut teori koneksionisme, dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. 3 buah hukuman primer yang dikemukakan Dordick adalah: pertama, hukum kesiapan; kedua, hukum latihan;
ketiga hukum efek, dan keempat konsep transfer of training. Menurut teori classical conditioning dari Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. Skinner yang mengembangkan teori operant conditioning mengemukakan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Menurut Skinner, adanya dua macam respons, yaitu respondent response dan operant response. Teori sekunder sangat besar pengaruhnya. Konsep-konsep behavior control dan behavior modification sangat populer pada kalangan tertentu. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran, pengaruh dari teori ini sangat besar. Teori Gestalt menganggap bahwa ini merupakan inti dari belajar. Oleh karena itu, apa yang dipelajari hendaknya dimengerti dan dipahami. Hukum-hukum dari teori ini meliputi hukum Pragnas penuh arti, hukum kesamaan, hukum kedekatan, dan hukum ketertutupan. Unsur-unsur baru mengenai belajar menurut teori Medan dan dari Kurt Lewin sebagai berikut. Belajar adalah pengubahan struktur kognitif. Peranan hadiah dan hukuman sebagai motivator. Masalah sukses dan gagal, dan taraf aspirasi. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.